Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan pembahasan yang berjudul Sejarah Pagaruyung dan Perang Padri. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kerajaan Pagaruyung dan Sejarah Perang Padri. Berdirinya Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh seorang peranakan Minangkabau, Majapahit, yang bernama Aditya Warman, pada tahun 1347. Aditya Warman adalah putra dari Atwaya Warman dan Darajingga, putri dari Kerajaan Dharmasraya. Aditya Warman sebelumnya pernah bersama-sama Mahapati Gajah Mada, berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata, bagi masyarakat setempat, atau suku Minang. Aditya Warman pada awalnya bertahta sebagai Raja Bawahan, Uparaja, dari Majapahit, dan menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, seperti Kuntu dan Kampar, yang merupakan penghasil lada. Namun dari berita Tiongkok diketahui, Pagaruyung mengirim utusan ke Tiongkok seperempat abad kemudian. Agaknya Aditya Warman berusaha melepaskan diri dari Majapahit. Kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menumpas Aditya Warman. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian, karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Pengaruh Hindu. Pengaruh Hindu di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-13 dan ke-14, yaitu pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara, dan pada masa pemerintahan Aditya Warman dan putranya Anangga Warman. Kekuasaan mereka diperkirakan cukup kuat mendominasi Pagaruyung dan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya. Pada prasasti di Arca Amogapasa bertarikh tahun 1347 Masehi, Sastri 1949, yang ditemukan di Padang Roko, hulu Sungai Batanghari, terdapat puji-pujian kepada Raja Sri Udayaditya Varma, yang sangat mungkin adalah Aditya Warman. Walaupun demikian, keturunan Aditya Warman dan Anangga Warman selanjutnya agaknya bukanlah raja-raja yang kuat. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri, yaitu Rajo Tigoselo, yang dibantu oleh Basa Ampat Balai. Daerah-daerah Siak, Kampar dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh, dan kemudian menjadi negara-negara merdeka. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syekh Abdurrauf Singkil, Tengku Syiah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Papatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Hubungan dengan Belanda dan Inggris ketika VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh pada peperangan tahun 1667, melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di Pulau Sumatera, dikarenakan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1684, seorang Portugis bernama Thomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka.
Sejak saat itu mulailah terbina komunikasi dan perdagangan antara Belanda, VOC, dan Pagaruyung. Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Perancis dalam Perang Napoleon di mana Belanda ada di pihak Perancis, maka Inggris memerangi Belanda dan berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung di tahun 1818, di mana saat itu sudah mulai terjadi peperangan antara kaum Padri dan bangsawan, kaum adat. Pagaruyung. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi. Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda di tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pulau Sumatera dan Pagaruyung dengan ditandatanganinya Traktat London di tahun 1824 dengan Inggris. Runtuhnya Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun Raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan golongan bangsawan, kaum adat. Dalam satu pertemuan antara keluarga kerajaan Pagaruyung dan kaum Padri pecah pertengkaran yang menyebabkan banyak keluarga raja terbunuh. Namun Sultan Muning Alamsyah selamat dan melarikan diri ke Lubuk Jambi. Karena terdesak kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821 Sultan Alam Bagagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Muning Alamsyah, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan membantu berperang melawan kaum Padri dan Sultan diangkat menjadi Regen Tanah Datar mewakili pemerintah pusat. Setelah menyelesaikan perang di Ponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa dan Maluku. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1833 yang di Pertuan Minangkabau Sultan Alam Bagagarsyah, raja terakhir kerajaan Pagaruyung, ditangkap oleh Letnan Kolonel Elot di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Sultan dibuang ke Betawi, dan akhirnya dimakamkan di pekuburan Mangga II. Perang Padri, tahun 1803 sampai tahun 1838 dan keterlibatan Belanda. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobam yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Perang Padri ialah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.
Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpinan oleh yang di Pertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsah. Kaum adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini, justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda, dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya, dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Bantuan Belanda kepada kaum adat pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar, karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Pagaruyung yang tak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari tahun 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam perang, karena diundang oleh kaum adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu, ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema, pada bulan April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Kemudian pada tanggal 8 Desember tahun 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada tanggal 4 Maret tahun 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni tahun 1822 pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 Desilumen pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1822. Pada bulan September tahun 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar, karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah mendapat tambahan pasukan, pada tanggal 13 April tahun 1823, Raff mencoba kembali menyerang Lintau, namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April tahun 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824, yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825, Sultan Arifin Muningsah Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April tahun 1824 sesudah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September tahun 1824,
pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemlin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam, di antaranya Koto Tuo dan Ampang Gadang. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau. Namun karena luka-luka yang dideritanya di bulan Desember tahun 1824, Laemlin meninggal dunia di Padang. Perdamaian dan perjanjian Masang. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tanggal 15 November tahun 1825. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa, seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Sarak Basandi Kitabula, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Wilayah kekuasaan. Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan Tambo, legenda adat berbahasa Minang ini. Dari Sikilang Ayabangi hingga Taratak Ayah Hitam, dari Durian di Takuak Rajo hingga Sialang Balantak Basi. Sikilang Ayabangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Ayah Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuak Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balantak Basi adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Secara lengkapnya, di dalam Tambo dinyatakan bahwa alam Minangkabau, wilayah Kerajaan Pagaruyung, adalah sebagai berikut: Nan Salilik Gunuang Marapi, Saedaran Gunuang Pasaman, Sajajaran Sagojo Singgalang, Saputaran Talang Jokurinci, dari Sirangkak Nan Badangkang, hingga Buayo Putiah Daguak, sampai ke Pintu Rajo Hilya, hingga Durian di Takuak Rajo, si Pisau-Pisau Hanyuik, Sialang Balantak Bas, hingga Aya Babaliak Mudiak, Sailiran Batang Bangkawe, sampai ke Ombak Nan Badabua, Sailiran Batang Sikilang, hingga Lawik Nan Sadidih, Katimuarana Ayabangi, Rao Jo Mapat Tunggua, Gunuang Mahalintang, Pasisia Banda Sapuluah, Taratak Ayah Hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, Pucuak Jambi Sambilan Lura daerah Luhak Nantigo, daerah di sekeliling Gunung Pasaman, daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang, daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci, daerah Pariangan Padang Panjang dan sekitarnya, daerah di pesisir selatan hingga Muko-Muko, daerah Jambi sebelah barat, daerah yang berbatasan dengan Jambi, daerah sekitar Indragiri Hulu hingga Gunung Sailan, daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi, daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur, daerah sekitar Danau Singkarak dan Batang Ombilin, daerah hingga Samudra Indonesia, daerah sepanjang pinggiran Batang Sikilang, daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, daerah sebelah timur Air Bangis, daerah di kawasan Rao dan Mapat Tunggua, daerah perbatasan dengan Tapanuli Selatan, daerah sepanjang pantai barat Sumatera, daerah sekitar Silawik dan Lunang, daerah hingga Tanjung Simalidu, daerah sehiliran Batanghari. Sistem pemerintahan, aparat pemerintahan, Raja Pagaruyung, yang disebut juga sebagai Raja Alam, melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dengan bantuan dua orang pembantu utamanya, wakil raja, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Bersama, mereka bertiga disebut Rajo Tigo Selo, yang artinya tiga orang raja yang bersila atau bertahta. Raja Adat memutuskan masalah-masalah adat, sedangkan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah agama.
Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung. Selain kedua raja tadi, Raja Alam dibantu pula oleh Basa Ampek Balai, artinya orang besar, menteri-menteri utama, yang berempat. Mereka adalah 1. Bandaro, bendahara, atau tuanku titah yang berkedudukan di Sungai Tarap. Kedudukannya hampir sama seperti Perdana Menteri. Bendahara ini dapat dibandingkan dengan jabatan bernama sama di Kesultanan Melaka. 2. Mahudum yang berkedudukan di Sumanik. Ia bertugas memelihara hubungan dengan rantau dan kerajaan lain. 3. Indomo yang berkedudukan di Sarwaso. Ia bertugas memelihara adat istiadat. 4. Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipuh. Ia bertugas sebagai panglima perang. Namun belakangan pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting. Ia bertugas menjaga syariah agama masuk menjadi Basa Ampek Balai menggeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh. Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu di mana mereka berhak menagih upeti sekedarnya. Daerah-daerah ini disebut rantau masing-masing. Bandaro memiliki rantau di Bandar X. Rantau Tuan Kadi adalah di 7 koto dekat Sijunjung. Indomo punya rantau di bagian utara Padang, sedangkan Mahudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah pemukiman orang Minangkabau di sana. Pemerintahan Darek dan Rantau. Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari, yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintahan. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari terkadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar X adalah persekutuan 10 nagari di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung. Di daerah Darek, atau daerah inti kerajaan Pagaruyung, Luhak Nantigo, yaitu Luhak Tanandata, belakangan menjadi Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah. Umumnya nagari-nagari ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari mengendalikan pemerintahan melalui para penghulu mereka. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di daerah inti kerajaan Pagaruyung ini, Raja Pagaruyung hanya bertindak sebagai penengah meskipun ia tetap dihormati. Pembagian daerah Darek adalah sebagai berikut. Luhak Tanah Data, Alam Surambi Sungai Pagu, Batipuah 10 koto, Kubuang 3 baleh, Langgam Nan 7, Limokaun 2 baleh koto, Lintau 9 koto, Lubuak Nan 3, Nilam Payuang Sakaki, Pariangan Padang Panjang, Sungai Tarap Salapan Batua, Talawi 3 Tumpuak, Tanjuang Nan 3, 10 koto di Ateh Luhak Agam, Ampek-Ampek Angkek, Lawang Nan 3 balai, nagari-nagari Danau Maninjau Luhak 50 koto, Hulu, Lare, Luhak, Ranah, Sandi. Rantau. Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah rantau. Ia boleh membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Daerah-daerah rantau ini meliputi Pasaman, Kampar, Rokan, Indragiri, dan Batanghari. Wilayah rantau pada awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi suku Minangkabau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Penduduk tanah datar merantau ke arah barat dan tenggara, penduduk Agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah koto merantau ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu rantau Kampar kiri dan rantau Kampar kanan. Selain itu, terdapat daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau yang disebut sebagai Ujuang Darek Kapalo Rantau. Di daerah rantau seperti di Pasaman, kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil yang memerintah turun-temurun. Di Indrapura, raja mengambil gelar sultan. Pembagian daerah rantau adalah sebagai berikut: Rantau Luhak Tanah Data, Rantau Nan Kurang Aso 20, Lubuak Ambacang, Lubuak Jambi, Gunuang Koto, Benai, Pangian, Basra, Sitinjua, Kopa, Taluak Ingin, Inuman, Surantiah,
Taluak Rayo, Simpang Kulayang, Ayam Molek, Pasia Ringgit, Kuantan, Talang Mamak, Kualotok. Rantau Pasisia Panjang atau Rantau Banda Sapuluah, Batang Kapeh, Kuok, Surantia, Ampiang Perak, Kambang, Lakitan, Punggasan, Ayah Haji, Painan Banda Salido, Tarusan, Tapan, Lunang, Silawik, Indropuro, Ujuang Darek Kapalo rantaunya, Anduriang Kayu Tanam, Guguak Kapalo Hilalang, Si Cincin, Toboh Pakandangan, Duo Kali Sabale Anam Lingkuang, Tujuah Koto, Sungai Sariak, Rantau Luhak Agam, Nagari-nagari Pantai Barat Sumatera, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuak Sikapiang, dan lain-lain. Ujuang Darek Kapalo rantaunya, Palembayan, Silarasahaya, Lubuak Baswang, Kampuang Pinang, Simpang Ampek, Sungai Garinggiang, Lubuak Bawan, Tigo Koto, Geragahan, Manggopo Rantau Luhak Limo Puluah Koto, Mangilang, Tanjuang Balik, Pangkalan, Koto Alam, Gunuang Malintang, Muaro Paiti, Rantau Barangin, Rokan Pandalian, Kuatan Singingi, Gunuang Sailan, Kuntu, Lipekain, Ludai, Ujuang Bukik, Sanggan, Tigo Baleh Koto Kampar, Sibiruang, Gunuang Malilo, Tabiang, Tanjuang, Gunuang Bungsu, Muaro Takui, Pangkai, Binamang, Tanjuang Abai, Pulau Gadang, Baluang Koto Sitangkai, Tigo Baleh, Lubuak Aguang, Limo Koto Kampar Kuok, Selao, Bangkinang, Rumbio, Ayatiri, Taratak Buluah, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, Pangkalan Sarai, Koto Laweh. S1, 2, 3. Selain ketiga daerah-daerah rantau tadi, terdapat suatu daerah rantau yang terletak di wilayah Malaysia sekarang, yaitu Rantau Nan Sambilan atau Negeri Sembilan. Nagari-nagarinya adalah Jelai, Jelebu, Jehol, Kelang, Namiang, Pasir Besar, Rembau, Segamat, Sungai Ujong. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.